Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam lindungan Tuhan, tetap sehat selalu, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu ada jangkauan atau range dengan rumus. Nah, rank ini kita lambangkan dengan R, yaitu sama dengan X max dikurang X min. Dengan keterangannya, R itu adalah jangkauan, X max itu adalah datum terbesar, X min itu adalah datum terkecil. Nah, contohnya, nah, tentukan rank dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, dan 60. Nah, datanya sudah terurut ya, maka penyelesaiannya yaitu kita cari X min-nya berapa di sini? 20. X max-nya berapa? 60. Maka rank-nya itu adalah 60 kita kurangkan dengan 20 sama dengan 40. Kemudian ada yang namanya simpangan rata-rata atau SR. Nah, di sini ada untuk data tunggal, maka rumusnya adalah SR sama dengan 1/N jumlah dari X1 dikurang X bar, di mana SR itu adalah simpangan rata-rata, N itu banyak datum, XI itu datum ke I, dan X bar itu adalah rata-rata hitungnya. Nah, kemudian rumus untuk data berkelompok. XR itu sama dengan 1/N jumlah dari FI dikali dengan XI dikurang X bar, di mana X tadi SR itu simpangan rata-rata, N itu banyak datum, FI itu adalah frekuensi kelas yang ke I, kemudian XI itulah datum yang ke I, kemudian X bar itu adalah rata-rata hitung. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Kemudian hitunglah simpangan rata-rata pada tabel berikut. X-nya ada 4, 5, 6, 7. F-nya ada berapa? 4, 8, 6, 2. Maka penyelesaiannya, perhatikan. Tentukan simpangan rata-ratanya. N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya adalah 7. Maka X barnya berapa? 6 ditambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7, yaitu 56. Dibagi dengan N-nya adalah 7. Maka dapatlah 8. Maka yang kita tanyakan berapa SR-nya? Maka SR-nya kita masukkan 1/N jumlah dari XI dikurang X bar. Nah, 1/7. N-nya berapa? 7 berarti 1/7 nih. Maka dia tadi XI-nya berapa nih? 6. Kemudian X bar-nya berapa? 8. Maka 6 kita kurangkan dengan 8. Kemudian 4 kita kurangkan dengan 8. Kemudian 8 kita kurangkan dengan 8. Kemudian 10 kita kurangkan dengan 8. 11 kita kurangkan dengan 8. 10 kita kurangkan dengan 8. 7 kita kurangkan 8. Maka hasilnya adalah, kalau ini minus hasilnya, kalau keluar dari garis ini, maka dari hasilnya adalah plus. Maka dapatlah 2 ditambah 4 tambah 0 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, ini kan minus nih sebenarnya hasilnya. Karena ini dalam garis ini, maka dia kalau hasilnya adalah tetap positif dibagi dengan 7. Maka dapatlah hasilnya 2. Kemudian contoh yang kedua. Hitung simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Nah, nih, perhatikan nih. Nah, kita masukkan XI, masukkan 4, 5, 6, 7. FI-nya berapa? Ada 4, 8, 6, 2. FI kali XI, tinggal kita kalikan ini kali ini berapa? 16. 5 kali 8, 40. 6 kali 6, 36. 7 kali 2, 14. Kemudian XI dikurang X bar I. Ini berapa X barnya? Nah, tinggal kita ini kan. Ini tadi berapa jumlah ini? Jumlahnya adalah 20. Nah,
jumlah ininya berapa nih? Maka nanti kita kurangkan berapa nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu adalah, maka ini tadi X1 dikurang X bar. X barnya berapa tadi ya? Nah, X barnya itu adalah 5,3. 5,3. Maka 4 ini kita kurangkan dengan 5,3, maka dapatlah ini 1,3. Kemudian 8, mohon maaf. Nih, 4 ini kita kurangkan dengan 5,3, maka dapatlah 1,3. 5 kita kurangkan dengan 5,3 dapatlah 0,3. Kemudian 6 kita kurangkan dengan 5,3 dapat 0,7. 7 kita kalikan dengan kita kurangkan dengan 5,3, maka dapat 1,7. Maka baru kita kalikan. Ini kita kalikan dengan ini, maka dapatlah 5,2. Baru ini kita kalikan ini dapat 2,4. Ini kita kalikan dengan ini dapatlah 4,2. Ini kita kalikan ini dapat 34,7. Maka hasilnya berapa? Kita jumlahkan. Maka jumlahnya adalah 15,2. Ini dijumlahkan berapa? 106. Ini kita jumlahkan berapa? 20. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, jumlah ini berapa tadi? 15,2. Jumlah ini berapa tadi? 20. Maka dapatlah hasilnya 0,76. Nah, kemudian ada variansi ragam dan simpangan baku defisiensi standar. Nah, variansi untuk data tunggal. Nah, variansi itu dilambangkan dengan S kuadrat sama dengan 1/N dikali jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat. Kemudian frekuensi data berkelompok yaitu 1/N dikali jumlah dari F1 dikali X1 XI dikurang X bar X kuadrat dengan, nah perhatikan nih, kalian baca sendiri keterangannya, N itu apa, K itu apa, F itu apa. Nah, kemudian simpang baku untuk data tunggal. S itu akar dari 1/N dikali XI dikurang X bar kuadrat. Kemudian simpang baku untuk data berkelompok, yaitu S sama dengan akar dari 1/N dikali jumlah dari FI kali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kalau varian itu S kuadrat. Kalau simpangan baku itu S. Nah, contohnya, tentukan variansi dan simpangan baku dari data 8,8753 dan 2. Kemudian hitunglah defisiensi standar dari data pada tabel berikut. X-nya ada 2, 4, 6, 8. F-nya ada 4, 5, 8, 3. Kemudian soal yang ketiga itu ada data pada tabel berikut. Tunjukkan jarak rumah ke sekolah dari 50 siswa. Nah, nih. Ini data kelompok ya yang di bawah nomor 3. Maka tentukan simpangan rata, ragam, dan simpangan baku dari data pada tabel tersebut. Nah, maka kita perhatikan contohnya. Nah, nih. Penyelesaiannya. Itu tentukan varian dari simpang baku dari data 8, 7, 5, 3, dan 2. Maka X barnya ini berapa? Ada kita 8 tambahkan dengan 7, tambahkan dengan 5, tambahkan dengan 3, dan 2 dibagi dengan 5. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 25 bagi 5 adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nih, X1 XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, XI-nya nih 8 kita kurangkan dengan 5 kita kuadratkan. Kemudian 7 kita kurangkan dengan 5 kita kuadratkan. 5 kita kurangkan dengan 5 kita kuadratkan. 3 kita kurangkan dengan 5 dikuadratkan. 2 kita kurangkan dengan 5 dikuadratkan. Maka dapat hasilnya 9 ditambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 9 sama dengan 26. Kemudian variansinya. Nih,
Maka berapa tadi ini dah kita carikan? N-nya berapa? 5. Maka 1/5. Tadi ini hasil jumlah dari XI dikurang X bar kuadratnya berapa? 26. Maka 26 bagi 5 adalah 5. 1/5. Simpang bakunya berapa? Nah, tinggal kita akarkan. Nih, 26/5 ini kita akarkan berapa? Maka kita kalikan dengan akar sekawan dulu. Nih, akar 5 kali 5. Kita kalikan dengan nih. Kita kalikan yang di bawah nih akar 5. Maka 26 kali akar 5. 5 kali akar 5 kali 5. Dapatlah 26 akar 5 per 5. Dapatlah 1/5 akar dari 130. Itu sama dengan 2,28. Nah, ini baru kita perhatikan ini. Nah, perhatikan ya. Ini dapat dari mana? Ini pasti udah tahu kan tadi dapatnya dari mana? 100 dibagi 20 itu berapa? Adalah 5. Maka di sini berapa? 5. 2 kita kurangkan dengan 5 itu berapa? Adalah 3. Maka kalau dikeluarkan dari 9. Kemudian 5 ini tadi 4 ini kita kurangkan dengan 5 itu berapa? 1. Maka dikeluarkan menjadi 1. 6. Kita kurangkan dengan 5, 1. Maka kita kurangkan 1. 8. Kita kurangkan dengan 5 adalah 3. Maka kalau kita kurangkan adalah 9. Nah, baru kita kalikan. Ini kita kalikan dengan ini. Dapatlah 36. Kemudian ini kali ini dapatlah 5. Ini kali ini dapatlah 8. Ini kali ini dapatlah 27. Maka jumlah ini berapa? Jumlah dari 36 tambah 5 tambah 8 tambah 7 itu 76. Maka tinggal masukkan ke rumusnya. N-nya berapa? N-nya 20. Nih, 20. Nah, jumlah ini tadi berapa nih? Adalah 76. Jumlah dari FI itu berapa? 20. Maka dapatlah nih 76 per 20 sama dengan setengah atau 1/5 akar dari 95. Itu sama dengan 1,95. Nah, yang ketiga nih. Nah, ini lebih ribet lagi. Nih. Tentukan sebagai rata ragam baku dari data tersebut. Nih, 12. Ini nilai tengahnya ya, 12. Kan? 10 ditambahkan dengan 14 berapa? 24 bagi 2 berapa? 12. Nah, FI-nya ini 6. Ini kita kalikan nih. Ini rata-rata ini berapa? Nih, kalian cari sendiri ya. Ini rata-ratanya berapa? Kemudian nanti rata-ratanya baru kalian kurangkan dengan nih. Ini kan 50. Ini rata-ratanya kan 1230 kita bagikan dengan 20 berarti 24,6. Maka nanti 12 kalian kurangkan dengan 24,6. Nih, maka dapat hasilnya ini. Kemudian ini berapa? 17 dikurang 24,6 dapat ini dan seterusnya. Baru kalian kalikan. FI ini baru kalian kalikan dengan 12, nih. 6 kalian kalikan 12,6 maka dapatlah ini dan seterusnya. Baru kalian jumlahkan sesuai dengan rumusnya. Nah, nih. Maka berapa nih simpangnya? Yaitu dapatlah 1/50 dikali dengan jumlah tadi berapa? 274,4 itu adalah 5,488 km. Nih, ragamnya berapa? Tinggal kalian masukkan. Nih, dapatlah 2212. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya. Nih, 1/30. Maka hasilnya adalah 44,24 km. Kemudian simpang bakunya berapa? Nah, akar dari S. S-nya berapa tadi? Yaitu 44,24 dapatlah 66,65. Nah, sini ada angka baku atau nilai standar. Rumusnya nih.
Kalian perhatikan, di LKS kalian sudah ada. Jadi kita tidak perlu panjang lebar. Nah, semakin besar angka bakunya, maka semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain dengan memiliki angka baku lebih kecil. Nah, contohnya, diketahui data 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 7. Nah, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya mencari nilai rata-ratanya. Maka dicari dulu nilai rata-ratanya nih. Berapa tadi ini? Ada 2, ditambah 7, tambah 8, tambah 10, tambah 4, tambah 5. Per berapa n-nya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 36 dibagi 6 adalah 6. Cari dulu simpang bakunya. Nih, sama dengan akar dari 1 per n dikali jumlah dari xi dikurang x bar kuadrat. Nih, maka ini 6. Ini kan 2 dikurang 6 tadi kan? Kuadratkan. Maka dapatlah 16 ditambah 1 tambah 4 tambah 16 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Sama dengan akar 7. Yaitu sama dengan 2,65. Angka baku dari datum kedua. Z sama dengan xi dikurang x bar per s. Xi-nya berapa? 4. Min 4 dapat dari mana? XI-nya yang 2 nih. Kan 2 dikurang 6 sama dengan 4 min 4. S-nya berapa? 2,65. Maka dapatlah min 1,51. Kemudian angka baku dari datum 7. Tinggal masukkan 7 kurangi 1 kan. Per 7 kurang 6 per 2,65. 1 ini dapat dari 7 dikurang 6. Min 4 ini dapat dari 2 dikurang 6. Karena ini nih, 2 nih, datum yang kedua nih. Nih. Ini datum yang ketujuh, berarti yang nih, datum 7 nih. Nah, maka dapat hasilnya min 0,38. Kemudian lagi contoh. Gaji Ratna yang bekerja pada suatu perusahaan itu adalah 2.550.000 per bulan. Angka baku gaji Ratna adalah 16 dan simpangan baku gaji karyawan perusahaan tersebut adalah 25.000. Tentukan rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut. Nah, kita mencari rata-ratanya. Berarti ini yang belum diketahui. Ini udah diketahui. Nah, berarti rata-ratanya berapa? Nih. Maka X bar sama dengan XI dikurang ZS. Nah, XI-nya berapa? 2.550. Z-nya berapa nih? Kan angka bakunya, berarti nih Z-nya 16. S-nya, simpang baku gajinya, nih 25.000. Maka 16 dikali 25.000 dapatlah 2.550 dikurang 400.000. Maka hasilnya 2.150.000. Jadi rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut adalah 2.150 per bulan. Kemudian koefisien variansi. Rumusnya KF sama dengan S per X bar dikali 100%. Nah, dengan KF itu koefisien variansi, S itu simpangan baku, kemudian X bar itu adalah rata-rata. Nah, semakin kecil nilai KF, semakin seragam atau homogen data dan semakin baik data tersebut. Semakin besar nilai KF, semakin kecil nilai KS semakin tidak seragam atau heterogen dan data semakin kurang baik. Contoh, TV LED merek A memiliki rata-rata waktu hidup selama 87.600 jam dengan simpangan bakunya 2.190 jam. Sedangkan TV LED merek B itu memiliki rata-rata waktu hidup selama 155.120 jam dengan simpangan baku 5.256 jam. TV manakah yang lebih baik? Maka penyelesaiannya, nah ini tinggal masukkan. S-nya berapa tadi? 2.190 per X bar-nya berapa? 87,6 7.600 kali 100%, maka 2,65.
5%. Kemudian koefisien TV LED merek B berapa? Tinggal kita masukkan 5.256 kita bagi dengan 105.120 dikali 100%, maka hasilnya 5%. Nah, dari perhitungan koefisien varian, TV LED merek A itu lebih baik dari TV LED merek B karena TV merek A lebih kecil daripada TV merek B. Nah, ada lagi nih. Suatu data memiliki simpangan baku 6,0. Jika koefisien variansinya 0,8%, tentukan rata-rata tersebut. Maka penyelesaiannya, makin yang kita cari adalah rata-ratanya. Maka dapatlah S X bar sama dengan S dibagi KV dikali 100%. Nah, S-nya berapa? 6. Koefisien variansinya berapa? 0,8% dikali 100%. Maka dapatlah 750. Maka rata-ratanya adalah 750. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Ibu secara langsung via WA. Terima kasih.